Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Abdul Zain dengan nomor NIM 120222098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif teori klaster. Dengan mata kuliah perencanaan wilayah yang mengkode PL 3204. Selanjutnya ini adalah merupakan outline yang akan kita bahas. Pertama adalah latar belakang dan sejarah. Kedua adalah pokok pemikiran. Ketiga adalah pemanfaatan klaster. Keempat, pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Kelima adalah kritik terhadap klaster tersebut. Baik, kita masuk dalam latar belakang dan sejarah. Uh, Saya lihat ini adalah foto dari Michael E. Porter uh, yang menemukan suatu klaster tersebut. Oke, secara awal munculnya teori keunggulan kompetitif dan klaster pada tahun 1979 sampai 1990. Michael Porter mengeluarkan buku yang berjudul The Competitive and Advance of Nation yang menjadikan landasan teori keunggulan kompetitif. Selanjutnya pada tahun 1996 uh, diterbitkan lagi lah buku dengan judul The Microeconomic Foundation of Economic Development yang membahas tentang menyediakan basis untuk pengembangan ekonomi lokal dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan klaster. Selanjutnya pada tahun 1998 uh, diterbitkan buku judul buku yaitu On Competition yang memperluas konsep keunggulan kompetitif ke dalam berbagai bidang seperti strategi perusahaan, manajemen rental pasokan, dan regulasi pemerintahan. Dan pada tahun 2000 terkenal judul buku itu Location Competitive and Economic Development Local Cluster in Global Economic yang merupakan memperluaskan konsep cluster dalam skala global. Sebenarnya latar belakang teori keunggulan kompetitif dan cluster ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1990. Teori ini mengatakan bahwa daya saing suatu negara atau wilayah ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif bukan hanya dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam atau tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur industri, dan inovasi. Tujuan untuk keunggulan kompetitif dan klaster itulah meningkatkan daya saing suatu negara atau wilayah melalui pembangunan keunggulan kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan efektivitas dalam menghasilkan produk dan jasa. Klaster atau ekonomi industri dianggap sebagai cara untuk memperkuat keunggulan kompetitif dengan meningkatkan efisien dan inovasi melalui kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang di dalamnya. Sinilah teori keunggulan kompetitif cluster ada 6, yaitu faktor produksi, strategi dan struktur industri, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, manajemen dan organisasi, dan faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, itu pokok-pokok pemikiran dari keunggulan kompetitif. Arah baru pengembangan wilayah merupakan panduan strategi pemerintahan untuk mengarahkan dan memandu pengembangan wilayah tersebut secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 6 arahan baru pengembangannya, yaitu keunggulan, strategi, prioritas, klaster, data, dan potensi. Untuk faktor penentu keunggulan daya saing wilayah, ini merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur, dan memadai inovasi dan teknologi yang baru. Uh, Iklim investasi dan kondusif, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Sini terdapat 3 klaster pembagian, yaitu ya penting kita environment, yang merupakan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah. Itu adalah makroekonomi, merupakan kondisi perekonomian wilayah yang kuat dan stabil, dan mikroekonomi yang kondisi perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Di sini kita mengambil contoh klaster pada klaster anggur di California, yang mana pertanian perkebunan anggur dan proses proses wine itu dikelola oleh lembaga pemerintahan. Uh, Hal ini juga dilakukan dalam program untuk pengaduan riset dan pendidikan dan organisasi perdagangan tersebut. Dalam
memfasilitasi produksi wine, dibutuhkan itu peralatan pembuatan wine, botol besar, botol, cap, label, dan hubungan masyarakat dan periklanan dan spesialis publikasi untuk menunjang kualitas produksi wine tersebut. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, dibutuhkan juga klaster pariwisata di dalamnya. Uh, dan klaster tersebut juga dibutuhkan juga adalah klaster industri makanan untuk meningkatkan proses pembangunan wine tersebut. Di sini juga petani juga membutuhkan penggunaan anggur, pupuk pestisida dan herbisida, dan alat panen anggur untuk meningkatkan mutu kualitas petani anggur tersebut. Dan dibutuhkan juga teknologi irigasi dan klaster pertanian California tersebut untuk dapat berkolaborasi di dalam klaster anggur di California ini. Sinilah komposisi klaster yang mana komposisi ini uh, didapatkan secara 4 bagian. Yang pertama adalah DS sumber-sumber penggunaan komposisi lokasi, yang mana konteks strategi dan perusahaan itu dibutuhkan hubungan antara kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, dan kondisi faktor input. Di sini juga disebutkan bahwa faktor-faktor ini sangat berkaitan dengan satu sama lainnya, seperti konteks strategi dan perusahaan itu merupakan konteks lokal yang mendorong untuk menentukan investasi yang lebih cocok dan di-upgrade secara berkelanjutan, dan berposisi yang bergiur di antara pesaing lokal. Dalam kondisi permintaan dan industri terkait dan mendukung, merupakan permintaan baik dari pelanggan lokal, kebutuhan pelanggan yang mengintegrasikan dimanapun, permintaan lokal yang tidak bisa dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Selanjutnya untuk industri yang terkait dan mendukung, itu merupakan kapasitas supply lokal yang ada saat ini dan kompetitif industri terkait yang ada saat ini. Selanjutnya adalah kondisi infrastruktur input, yang merupakan input yang adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah manfaat cluster. Terdapat 5 manfaat cluster terhadap produktivitas. Pertama adalah akses dan input dan kekayaan khusus. Kedua adalah akses ke informasian, komplementari akses dan industri dan barang publik, dan insentif dan pengukuran kinerja. Untuk klaster terhadap bisnis baru, sebagaimana besar bisnis baru tersebut dibentuk dalam klaster yang ada daripada di lokasi yang terisolasi, sehingga terdapat 3 tujuan, itu bujukan untuk masuk sharing lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Selanjutnya adalah aset keterampilan input dan staff yang dibutuhkan seringkali tersebut dikasihkan klaster dapat dikumpulkan dengan lebih mudah di sana dan mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Terdapat 3, yaitu meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Baik, selanjutnya adalah pembangunan diagonal dengan pendekatan klaster. Terdapat 6 langkah-langkah pengembangan klaster tersebut, merupakan meliputi aktivitas klaster potensi, penggunaan forum klaster, pengembangan jaringan antar perusahaan di dalam klaster, serta dukungan dari pemerintahan dan lembaga terkait. 6 hal tersebut yaitu pertama adalah stabilitas makroekonomi dan politik, kedua pengembangan program, ketiga adalah meningkatkan kapasitas ekonomi,
Yang keempat adalah fasilitas pengembangan klaster, penetapan indikator ekonomi mikro dan dorongan dan pemberian insentif. Untuk kebijakan publikasi untuk mendukung klaster tersebut dibutuhkan 6 kebijakan, yaitu investasi, menyebabkan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, infrastruktur, di mana infrastruktur fisik dan stabilisasi, sumber daya manusianya, merupakan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja terampil, pengetahuan infrastruktur, sains dan teknologi, sumber daya alam, merupakan rujukan untuk masuk sering dalam besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang dan lingkungan, di mana standar kualitas dan lingkungan. Selanjutnya adalah kritik terhadap klaster. Terdapat 4 kritikan. Pertama dari O'Donnell yang merupakan yang menjelaskan tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing terhadap persifatan teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokasi, wilayah, dan negara. Selanjutnya kritikan dari Houston, di mana model universitas seperti cluster hanya dapat berfungsi sesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Sebenarnya pada tahun 2005, dikritikan oleh Bristow, yang mana peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Dan terakhir, kritik terhadap kasus ini adalah Pique pada tahun 2016, di mana evaluasi kritik terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada bangunan lokal dan regional masih terbatas. Mungkin sekian penjelasan saya tentang klaster dan kompetitif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.